Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinanti Narai dengan NIM 0551414006. Pada hari ini saya akan mengerjakan mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan tugas 2. Di sini tugasnya di nomor 1 kita diminta untuk membuat piramida penduduk. Sudah ada video tutorialnya juga. Terus di nomor 2 menghitung proyeksi penduduk pada tahun 2040, dan nomor 3 menganalisa perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan pada tahun yang dianalisa dan pada tahun 2040. Di sini saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor dengan cara ini saya mengambil di 2005 dengan cara mengunduh terus dengan format filenya XLSX seperti ini. Diklik saja, nanti ke download. Yang saya dapatkan itu awalnya seperti ini, lalu ini udah saya edit. Untuk laki-lakinya harus min, jadi kita caranya seperti ini, kita klik sama dengan min, lalu klik bagian data laki-laki seperti ini, lalu ke bawahnya tinggal di seperti ini. Untuk membuat piramida, caranya kita blok data yang telah kita ambil. Ini data dari 2025, lalu insert chart, pakai yang 2D bar, pakai yang ini stack bar seperti ini. Di sini kita kasih ini dulu, piramida penduduk Kota Bogor 2025 seperti ini. Terus kita karena di bagian tahun itu masih di tengah, kita perlu mengeditnya. Bisa kita klik kanan format axis, di bagian label kita ubah jadi low seperti ini. Lalu di sini juga masih ada min, masih ke bawah dari data yang didapat, data awalnya. Kita ubah juga dengan klik kanan format axis, di bagian number kategorinya kita ubah jadi custom, dan tipenya kita ubah jadi yang ini seperti ini. Ini kita juga bisa ngedit dari mungkin warnanya. Untuk perempuan, misal saya edit jadi pink seperti ini juga bisa. Ini adalah tugas nomor 1 saya. Sebenarnya saya sudah mengerjakannya di nomor 2, yaitu proyeksi tahun penduduk Kota Bogor. Nggak usah, apa-apa. Ini data yang saya ambil juga dengan source yang sama, yaitu Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Saya mengambil di 2025, 2024, 2023, dan 2021. Di sini ada jumlah penduduknya. Udah saya ringkas. Di sini saya salin. Untuk menghitungnya kita menggunakan metode geometrik. Yang pertama itu ada mencari laju pertumbuhan atau R. Rumusnya seperti ini. R sama dengan P ini adalah populasi akhir dibagi populasi awal. Terus ini ada pangkat 1/n, atau n itu selang tahun dikurangi 1. PT-nya ini kan dari tahun 2025, jadi jumlah penduduk ini 2025 dibagi sama jumlah penduduk awalnya diambil 2021, yaitu ini 1.052.359. Di sini n-nya
diberi 4 karena 2025 dikurang 2021 adalah 4 tahun, selang waktunya dikurang 1 menghasilkan 0,738% per tahun. Itu adalah R-nya. Selanjutnya untuk proyeksi tahun 2040-nya rumusnya seperti ini. PN sama dengan P0 1 plus T pangkat N. P0 ini adalah jumlah penduduk tahun 2025 diisi di 1.083.776 dan T-nya hasil yang tadi. Kok T sih? Maaf, ini salah. Harusnya R. Laju pertumbuhan diisi dari yang tadi. Ini kan yang kita dapatkan bentuk persen, kita ubah ke bentuk desimal sehingga hasilnya seperti ini. Dan ini N sama seperti tadi, selang waktunya yaitu 15 tahun dari 2040 dikurangi 2025. Hasilnya adalah ini 1.210.175 jiwa. Di nomor 3 ini ada perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan di tahun 2025 dan 2040. 2025 kan tahun yang saya analisa. Untuk rumusnya seperti ini, kebutuhan vaskes sama dengan jumlah penduduk di wilayah kerja dibagi dengan standar penduduk per 1 unit vaskes. Di 2025 kita salin lagi jumlah penduduk dibagi 3000. Hasilnya adalah 36,12. Nah, karena dia bentuknya desimal, saya bulatkan menjadi hasilnya adalah 37 unit puskesmas. Di tahun 2040 sama. Tadi kan kita sudah dapat hasilnya proyeksi penduduk di tahun 2040. Tinggal dibagi dengan 30.000. 30.000 itu karena dari soal sudah diketahui 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk. Hasilnya di kebutuhan puskesmas tahun 2040 yaitu ini dapat di angka 40,34. Ini bentuknya juga desimal, saya bulatkan ke atas di 41 unit seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada kurang atau salah kata, tolong mohon koreksinya. Terima kasih.